Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat-sahabat ya. Alhamdulillah tadi saya mengajak si Nyai Ireng makan bersama. Dia tidak tahu siapa yang masak ya. Kayaknya saya lihat itu dia tuh nambah berapa kali. Saya biarkan saja. Ya namanya orang dari sakit lahap ya. Saya lihatin aja dia mau dan luar biasa ya. Habis makan hilang. Nah, dia kan tahu beliau ini hilang keliling tahu dia keliling kemana beliau. Dia saya cari ya, cari ke sini apa kemana, dia nggak ada ya. Ini nggak ada beliau ini. Dia nih duduk ngelamun ya. Saya tuh nggak tahu, kayaknya dia nih kayaknya sedang ngelamun kayaknya. Apakah dia nih ngelamun kan orang benar apa enggak ya, paling begitu perasaannya. Kalau enggak dia nih, apakah Kejagabaya ini akan saya ya bohong, pura-pura dia ini masuk hutan, tak tahu dia ini nggak kembali lagi. Tapi dari tadi saya itu agak ada satu kecurigaan pada dia itu banyak ngelamun ya, banyak ngelamun temenung. Saya tidak tahu yang dimenungkan, yang dilamunkan oleh dia ini, saya tidak tahu apa. Saya sudah 100% dia ini benar-benar kesadarannya tumbuh kayaknya. Sampai dia makan itu saya lihat dia, tapi enggak saya tanya. Dia makan sambal nambah lagi sampai ngihup kuah itu, ngihup ya, ngihup kuah itu. Hup, saya biarin aja. Saya itu ada rasa kesianan mau beliau itu ya. Kesian karena dia seorang wanita ya, tumbuh menjadi tidak benar. Memang pria ya, apa ini wanita ilmunya sangat tinggi, ilmu kanuraganya saya akui, tapi sayang, 1000 sayang dia menjadi, apakah gurunya dulu memang seorang penjahat ya, karena kok dia bisa dididik jadi orang-orang yang begitu. Masya Allah ya persahabat ya, mudah-mudahan persahabat ya lihat ke depannya benar Nyai Ireng ini kembali menjadi orang yang benar, atau dia ini hanya menyadarkan kenapa aku dididik oleh seorang guruku menjadi yang tidak benar. Makanya semua ini akan saya sampaikan nanti kepada Balai Lampung ya, bahwa Kejagabaya telah menundukkan yang namanya ya si Nyai Ireng, ilmu kanuragan sangat tinggi, yang punya ilmu sihirnya yang sangat luar biasa. Subhanallah ya, saya baru melihat seorang wanita pas saya masakan, dia makannya berlahap-lahap ya, berkali-kali saya lihat. Saya nggak nyangka sama sekali si Nyai Ireng itu habis makan nggak ngomong apa, cuci muka apa, nah hilang dia, nggak tahu kemana si Nyai Ireng ini. Kira-kira Muhammad, tadi kamu lihat nggak si Nyai Ireng tadi? Apa dia ke sana? Wah, alhamdulillah si Nyai Ireng datang. Sini. Coba sini si Nyai Ireng. Aku di sini. Jadi mana kamu tadi, si Nyai Ireng? Hah? Habis makan. Habis makan? Iya. Coba Muhammad, ini kamera sini Muhammad. Coba sini. Kamu habis makan di mana tadi? Coba saya mau tanya dulu. Di Padepokan situ. Padepokan sini? Iya. Oh, habis makan kamu ini tahu kemana? Tadi habis makan yang hilang kemana kamu ini? Aku sedang mencari anak buahku untuk meminum air ini, tapi mereka tidak tahu kemana sekarang. Kamu tadi dari kemarin tidur kamu ambil. Iya. Tetapi kalau tidak dibawa ini, takutnya kau kasih lagi. Tidak Nyai Ireng, kamu selalu menuduh saya ini apa yang saya kasih akan saya ambil lagi. Tidak begitu. Ya, seorang spiritual yang namanya yang telah menyadarkan diri, telah sadar dari atas perbuatannya untuk orang lain. Saya apa yang saya kasihkan kepada orang yang memang membutuhkan. Ikhlas.
Tidak akan saya ambil lagi. Kenapa kamu takut-takut bener? Itu aku mau bertama Ki Jagabaya. Apa? Yang masak tadi siapa itu Ki Jagabaya? Sangat luar biasa. Para sahabat ya. Nyai Ireng bertanya, dia ini habis makan sudah ketiduran nikmat makan tadi. Baru dia bertanya, siapa yang masak tadi, Muhammad? Sebabnya aku di hutan selama ini hanya memakan kalau ketemu buah-buahan. Masya Allah. Apa Jadi aja aku makan. kamu selama tengah hutan itu hanya makan setemu-temunya. Benar. Masya Allah. Jadi apa yang kamu temu yaitu yang kamu makan. Benar. Ketemu ular kamu makan. Benar. Ketemu siamang kamu makan. Ya, Masya. Ketemu buaya yang kamu makan. benar. Sebenarnya apa perlu akan saya jawab pertanyaan kamu tadi? Nah, ini tadi sebenarnya sayur kepala aduh, yang bikin bau segala macam. Kok kamunya itu apa tidak enak sayurnya itu? Sangat enak sekali Ki Jagabaya. Sangat enak sekali. Luar biasa. Nikmat benar berarti. Ya. Selama aku di hutan Masya tidak Allah. pernah merasakan masakan sehebat Saya ini. tadi sampai bingung ngeliat kamu itu makan sampai nambah 4 piring kamu ini. Makan nambah 4 piring sampai ngambil kuahnya itu sampai kamu hidup kuahnya saking nikmatnya. Luar biasanya Ireng ini ya. Makanya tadi nggak saya tegurnya Ireng. Setelah aku meminum obat ini terus-menerus Ki Jagabaya, rasanya badanku Gimana? terasa tulang-tulangku Rasa nikmat. Luar biasa. Jadi begini Ireng. Sebenarnya yang masak tadi adalah saya ingin tahu seorang laki-laki itu masak itu apa nikmat atau tidak. Bukan wanita aja yang bisa di dapur, seorang laki-laki juga bisa di dapur. Nah, kalau kamu sudah merasakan masakan tadi itu, rasa kamu nikmat, yang itu yang ingin kamu tanyakan, siapa yang masak tadi? Sebenarnya masak tadi Ki Jagabaya. itu Kan? Sebagai wanita itu tidak jauh dari dapur sebenarnya. Seperti kamu ini seharusnya tidak jauh dari dapurnya, Ireng. Ya. Untuk apalagi kamu itu berkeliaran tengah hutan. Karena begini kamu sudah sadar, sudah tobat, mendekatlah di jalannya yang benar-benar yang kamu bisa kamu percayai. Saya tidak mengarahkan kamu ke agama sana agama itu, tinggal kamu kepercayaan kamu kemana, ya. Kamu yakinnya kemana terserah, ya. Kalau kamu memang meyakini mengikuti perjalanan Ki Jagabaya, saya adalah musuh. Kalau kamu yakin itu mah saya tidak. Karena perjalanan hidup kita ini di atas dunia ini hanyalah sebagai cerita dongeng. Setelah itu tidak ada lagi. Nah, kalau kita persiapkan arah yang akan kita datang ini. Karena di atas dunia ini hanya sebagai bukannya air, ya. Air itu bukan di atas dunia ini airnya. Karena air itu adalah air dari perbuatan kita untuk menyatakan bahwa Allah itu nyata di atas dunia. Akhir perjalanan kita, disitulah kita nanti mengetahui apakah neraka dan surga atau perbuatan kita selama ini. Apakah kita benar-benar bertuhan atau tidak. Nah, sebelum terlambat, lebih baik kembalilah ke jalan benar. Kalau kamu ingin bersyahadat, mengikuti ajaran saya akan mensyahadat kamu, akan mengajarkan kamu agama yang sangat bagus sekali. Karena begini, si Nyireng, kehidupan kita itu nggak akan selamanya, Nyireng. Nggak akan selamanya. Seperti kamu tidak akan selamanya kamu di hutan terus. Tidak akan selamanya kamu menjadi wanita terus. Nah, setelah nanti, kalau kamu ketemu jodoh atau ada pria yang lain senang sama kamu, gimana kalau kamu tengah hutan terus? Apakah kamu akan seperti hewan-hewan di tengah rimbas itu? tapi ini Ki Jagabaya, Gimana?
Aku dengan bertobatnya ini Ki Jagabaya, aku ingin bertobat betul-betul Ki Jagabaya. Masya Allah, subhanallah. Ya Aku ini. ingin belajar sholat dan juga Alhamdulillah. mau mengikuti aturanmu Ki Jagabaya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tetapi Baiklah. dengan aku bertobat ini Ki Jagabaya, aku tidak punya pakaian, tidak punya sendal apapun. Wah, kalau masalah sendal, masalah kain, masalah pakaian, masalah kerudung, Dan juga untuk sholat, kita usahakan. Saya nanti mencari. Mudah-mudahan saya mendapatkan rezeki. Saya belikan kamu celekung sama kain pakaian kamu. Yang penting benar-benar kamu bertobat. betul. Apa yang saya ajarkan kamu itu ambil semua. Apa yang saya katakan seperti keris pusaka kamu hancurkan, seperti apa kitab itu kamu leburkan. Iya. Tinggalkan kebatilan, berangkat sekarang untuk kesucian dan kebenaran. Ini tujuan saya sebenarnya itu. Ini yang saya tujukan kepada kamu. Aku ingin dengan bertobat ini Ki Jagabaya, seperti orang-orang Ki Jagabaya, berbaju rapi, Masya kaki Allah, Masya dengan Allah. berpakaian bersendal. Subhanallah, Tetapi subhanallah. sekarang ini aku tidak punya apa-apa Ki Jagabaya. Tenang, kalau masalah itu gampang, bisa saya selesaikan dengan baik ya. Kamu tahu begini, setiap perjalanan hidup itu pasti suatu saat ada keyakinan, yakin kepada yakin nih akan dibukanya, tapi dengan jelas tujuan kita benar-benar kita itu tobat. Ya. Ini kalau kita tobat nasuha itu lebih bagus sekali ya. Karena orang tobat itu ya mengingatkan perjalanannya dia atas perbuatan, mengingatkan kepada Tuhan. Masya Allah. Kayaknya kita tadi merebus singkong kayak Mamat, kayaknya belum matang. Kita kesana aja ini, Mamat, kita kesana. Ayo ke sini. Ini kita ke sini aja. Wah, singkong kita belum matang ini. Sini. Kita duduk-duduk sini aja. Nah, kita duduk sini. Karena singkong kita belum matang ini. Ini singkong kita ini belum matang ini. Belum masak singkong tadi. Jadi kalau kamu nanti sudah nyaman, tenang aja ya. Kita ke desa, ke kampung bawah. Kopi ya, gula kopi sama ini tadi udah habis ini. Saya bilangin saya beli ini gula merah biar untuk nanti bisa bikin kolak ini. Kita bikin kolak sebelum Muhammad. Saya mau bikin kolak nanti karena singkong ini kan sangatlah enak kalau dikasih gula itu, gula merah. Tetapi Masalah. aku setelah kisah Ki Jagabaya ini, santri sangat banyak sekali di sini. Dengan dalam ilmu agama. Masya Tetapi Allah. aku tidak punya baju seperti mereka. Wah, tenang. Aduh, ini dikritik kerang-kerang kayaknya. Begini, ini Mamat, diajak kesini aja Mamat. Nah, kalau kamu sudah berpikir kayak gitu ya, kalau kamu sudah berpikir kayak gitu, itu sudah bagus. Berpikir itu sudah bagus. Kamu sudah berpikir seperti rumah itu ada pondasinya, sudah meyakini. Nanti suatu saat itu ya rambut kamu, kalau kita misalnya nanti saya ada rezeki, nanti saya bawa ke tukang cukur dulu. Ya. Ya, rambut kamu ini sangat keras. Nanti saya beliin sampo dulu rambut kamu nih, beliin 1/2 kilo sampo itu. Biar ini rambut kamu nih, ampun kamu nih. Kalau mau cuci kayaknya saya harus pakai ringso. Cuci rambut kamu nih, harus pakai ringso. Nanti Ki Jagabaya, Gimana? kalau boleh, ingin anak buahku yang di sana untuk menghasilkan obat ini supaya mereka bertobat semua Iya, menghadap Ki Jagabaya. Saya tahu. Ya, anak buah kamu sebentar dulu. Mamat,
Mamat, ini jangan begitu kan, biarkan aja Mamat. Nanti gini aja, kalau kamu memang nanti, ya saya si bujang. Oh iya, benar. Nanti akan saya kirimkan ya satu paket lagi supaya kamu bisa mengobatinya, apakah dia masih hidup atau ini yang aku bingung. Enggak. Mudah-mudahan dia tolong ya Nyai Ireng ya. Ya. Ini air bambu petuk ini sangat khasiatnya sangat hebat sekali di tubuh. Sebenarnya dari mana asalnya Ki Jagabaya ini? Kalau aku ceritakan perjalanan sangatlah panjang, sangatlah jauh. Kalau aku buka ceritanya itu bisa sebulan setengah ceritanya itu, sangat panjangnya. Nah ini tak usah panjang-panjang ya, saya singkat aja ceritanya. Jadi saya dulu punya masalah. Jadi nggak ada tujuan perjalanan hidup ini, nggak ada arah. Ketika saya berjalan tanpa arah di tepi laut, saya menemukan seseorang yang namanya seperti raja. Dia dikawal, dia pakai apa tuh kayaknya gerobak bendi itu. Dia seperti ratu bercahaya yang keluar di tengah-tengah laut samudra. Saya kelihatan warnanya itu kayak pelangi. Dari kejauhan saya memandang belum nampak. Lama kelamaan saya melihat, nampaklah rombongan prajurit di tengah laut sampai menaik darat. Tiba-tiba yang di dalam kereta itu turun menemui saya. Begitu ceritanya. Iya. Oh. Saya tidak nyangka bahwa yang nemuin Ki Jagabaya itu adalah Bunda Ratu. Nah itulah perjalanan saya. Sampai-sampai dulu ceritanya sangatlah panjang. Pernah saya bertempur ingin menyelamatkan siapa dulu. Sampai-sampai saya menemui Bunda Ratu. Alhamdulillah Bunda Ratu memberi satu petunjuk dengan nawa itu, dengan niat saya ingin menolong. Bunda Ratu memberikan saran kalau ada suatu apapun dia tidak segan membantu kita. Ini ya, itulah sejarah saya sebenarnya. Oh iya. Sejarah saya itu. Tetapi sebelum aku meminum ini terluka dan juga di hutan sana ada sebuah binatang yang berbisa menggigit kakiku sampai aku tidak bisa berjalan. Masya Allah. Setelah aku meminum air dari Ki Jagabaya ini, sampai ke bekas-bekasnya juga tidak ada lagi. Subhanallah. Bersih. Berarti kamu ini pernah digigit ular berbisa? Iya, di hutan. Di hutan Ya. ketika ini ya. Ya. Oh, pantas badan kamu rasa sakit luar biasa ya. Sampai kuku kuning semua. Masya Allah. Setelah meminum air ini, normal kembali semuanya. Subhanallah, sangat luar biasa khasiatnya Allah Akbar. Inilah satu mujizat yang sangat luar Tetapi biasa. sangat hebat sekali air ini Ki Masya Jagabaya. Allah, luar biasa ya. Inilah ya, karena Allah menciptakan isi yang ada di atas dunia ini adalah obat semua. Karena kita hamba ini kurang paham. Ada yang paham, ada yang tidak. Ada yang tidak dipahami, memang ada yang tidak memahami. Alhamdulillah dengan dapat hidayah, Ki Jagabaya ini mendapatkan ya ilmu-ilmu pengobatan ya dari rempahan yang pernah saya membantu masyarakat di balik bukit ini. Nah disitulah saya ini mendapatkan sebuah rezeki yang tidak-tidak, kadang-kadang orang dari jauh dan manapun menuju tempat ini. Nah disinilah akan saya katakan bahwa Nyai Ireng, kita itu yakin di atas dunia ini, kalau kita memang meyakinkan sesuatu, kita tidak akan ada kerugian. Kenapa? Karena bangun tidur pun kita memelekkan melihat dunia ini sudah ada semua, mau kayu mau apa, tinggal kita
gimana cara menyikapinya, mengambilnya, mau buah apapun sudah ada. Tinggal kita yang berusaha. Itulah makanya kita banyak-banyak bersyukur. Tapi justru itu Ki Jagabaya. Aku pengen meminta air ini untuk anak buahku yang bernama Bujang Tua. Oh, coba lihat Mamat, sudah berapa lagi Mamat? Ini. Sudah terluka. Gigit. Masya Allah. Jadi gigit puas. Betul. Aku ingin membawa air ini untuk obati dia. Masya Allah. Dibikin aja. Kalau kamu nanti memang sudah siap ya akan meninggal kepada Epokan Ki Jagabaya, nanti apa yang kamu pintakan nanti akan saya usahakan ya, supaya apa yang saya dapatkan, saya mendapatkan barang yang bisa mendapat pahala ya untuk membantu kamu ya. Jadi baju tadi, terlekung, apa tuh namanya, baju untuk sholat itu ya, Sendal Ki Jagabaya. sendal ya, seperti kain, mudah-mudahan ya. Sahabat kita yang dari di dalam negeri, entah yang ada di Jepang, Asia ya, Singapura, yang telah sering ya mengikuti Ki Jagabaya, nanti sedikit banyak mereka akan ya, bersedekah melalui nomor WhatsApp-nya Ki Jagabaya ya. Tapi ingat, kalau kamu benar-benar tobat ya, ingin kembali ke jalan benar, kamu jangan berbuat seperti dulu lagi Ya. nah ini ya. Saya takutnya apa? Kamu nanti berbuat yang tidak. Nah, para sahabat ya. Nah, jadi para sahabat ya, jadi Nyai Ireng ini memang dia nih ingin tobat ya, karena dia tadi bicara dia tidak ada sendal, tidak ada pakaian, ya tidak ada untuk, kalau untuk wanita itu pakaian untuk kerudung segala macam, alat-alat perlengkapan sholat ya. Nah, jadi Ki Jagabaya ini mohon ya supaya ya nanti sahabat saudara kita yang di negeri ya, Ki Jagabaya untuk beliau ini. Anda bisa Ki Jagabaya ya 082 139 atau melalui atau Cekaloi para sahabat ya. Lupa para sahabat sebanyak-banyak yang untuk Ki Jagabaya. Jangan lupa juga para sahabat ya, banyak dikitnya kita kepada kebaikan, banyak bersedekah kepada orang yang kita ikhlas. Seperti apa di beliau ini yang kita harus bantu. Inilah wujudan niat saya. Semua sekeber Bang di Lampung, dia tobat-tobat nasuha. Apabila ada kata-kata salah persahabat, Jagabaya mohon maaf, dan niat terus Ki Jagabaya bisa apa yang diinginkan bisa diterima kepada Ki Jagabaya, karena beliau ingin bertobat sebenarnya, bukannya ingin apa-apa, beliau ingin tobat. Mudah-mudahan supaya apa yang saya ucapkan ini kan sahabat-sahabat Ki Jagabaya sedikit banyaknya nanti akan berbagi kepada Ki Jagabaya untuk beliau ini ya. Para sahabat ya, ikuti perjalanan Ki Jagabaya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.